Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Emily di Ascend Story. Kali ini Kak Emily mau membawakan cerita dari Riau yang berjudul Putri Mambang Linau. Kalian mau tahu nggak ceritanya? Ikutin Kak Emily terus yuk. Alkisah, di sebuah desa di Riau tinggallah seorang pria yang bernama Bujang. Lalu pada suatu hari, Bujang berjalan di tengah hutan dan melihat ada ular yang amat besar. Lalu Bujang menghampiri dan wah, ada ular. Lalu dibunuhnya ular tersebut dan ular ini kemudian mati. Setelah Bujang membunuhnya, Bujang kembali ke rumah. Dan di tengah perjalanan, Bujang melihat keempat wanita sedang membicarakan ular tersebut. Wah, hebat sekali pria itu ya, telah membunuh ular yang membuat warga sini jadi resah. Ya, betul sekali, hebat sekali dia. Kita harus berterima kasih dengannya. Lalu Bujang meneruskan perjalanannya kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Bujang pun berjalan menuju ruang makan. Dan tiba-tiba Bujang pun terkejut karena tidak seperti biasanya ada banyak sekali makanan. Lalu Bujang pun duduk dan melahap makanan tersebut. Di dalam hati, Bujang pun berniat untuk mencari tahu siapa yang menyiapkan makanan sebanyak ini. Karena Bujang merasa penasaran, keesokan harinya Bujang mengintip dari dapur. Lalu Bujang pun terkejut karena melihat keempat wanita yang sedang mempersiapkan makanan untuk Bujang. Lalu Bujang pun berjalan menghampiri perempuan itu dan bertanya kepada salah satunya, "Apakah kalian yang menyiapkan makanan untuk aku?" "Iya, betul sekali Bujang. Kami hanya ingin mengucapkan terima kasih karena kau telah membunuh ular yang kemarin mengganggu kami. Benarkah itu?" "Iya, benar sekali Bujang." "Baiklah kalau begitu, terima kasih." "Iya, sama-sama." Setelah lama berbincang-bincang dan keempat wanita cantik ini, Bujang merasa tertarik dengan satu dari mereka, yaitu wanita yang berselendang merah. Lalu tanpa disadari ternyata hari sudah mulai sore. Mereka pun mulai pamit dengan Bujang dan satu persatu meninggalkan rumah Bujang. Saat keempat wanita ingin mulai terbang, salah satu dari mereka yang berselendang merah pun menangis. "Ah, selendangku kemana? Ternyata selendangku tidak ada. Bagaimana ini? Bagaimana aku bisa terbang ke kayangan? Aduh, kamu ini gimana sih? Masa selendangmu bisa hilang? Sudah, kami tidak mau peduli dengan kamu." Lalu satu persatu dari mereka mulai terbang ke kayangan dan tidak peduli dengan selendang merah. "Selendang merah? Bagaimana kamu ini? Ya sudah, kamu mending cari saja selendangmu. Kami akan menunggu di kayangan." "Oh, masa kalian meninggalku? Ya habis mau bagaimana? Nanti kami dicari ayah." "Oh, baiklah kalau begitu." Lalu si wanita yang berselendang ungu pun segera terbang ke kayangan. Dan si selendang merah mulai mencari-cari di mana selendangnya. Tapi hal yang sebenarnya selendang merah tidak tahu, ternyata selendang dari wanita ini terkait di pintu si Bujang. Ternyata di sebuah taman menangislah seorang wanita yang berselendang merah itu karena merasa selendangnya hilang. Lalu Bujang pun menghampiri dan bertanya, "Hei, kenapa kau menangis? Kau wanita yang tadi kan di rumahku?" "Iya, ternyata selendangku hilang. Selendangku tidak ada, makanya aku tidak bisa kembali ke kayangan." "Apakah benar ini selendangmu?" "Hah, iya benar sekali ini selendangku. Benar sekali, aku bisa kembali ke kayangan. Tapi apakah aku boleh tahu namamu?" "Namaku Bujang." "Nama kau siapa?" "Namaku adalah Putri Mambang Linau." "Wah, nama yang indah. Oh iya, apakah aku boleh meminta suatu permintaan kepadamu?" "Ya, tentu saja boleh Bujang, karena kau telah membantuku untuk menemukan selendangku. Aku ingin sekali kau tinggal di sini dan menikah denganku." Tapi si Putri terdiam sejenak dan memberikan syarat kepada Bujang. "Baiklah Bujang, kau bisa menikahiku asalkan kau harus berjanji kepadaku." "Janji apa itu?" "Kau tidak boleh menyuruhku untuk menari." "Kenapa?" "Karena jika aku menari, aku bisa kembali ke kayangan." "Baiklah kalau begitu, aku berjanji tidak akan memintamu untuk menari." Lalu kemudian Bujang dan juga wanita berselendang merah ini menikah. Sesampainya di istana, Putri Mambang Linau dan juga Bujang disambut oleh sang raja.
Silakan masuk Putri Mambang Linau dan juga Bujang. Wah, terima kasih sekali Raja, kau telah mengundang kami. Maaf, kalau aku boleh tahu sebenarnya pesta apa ini? Jadi sebenarnya pesta ini adalah pesta untuk mengangkat kau menjadi seorang kepala desa. Kepala desa? Benar Raja? Ya tentu saja benar. Karena kau telah berbuat dermawan dengan rakyatku, aku akan mengangkat kau menjadi kepala desa. Mari silakan masuk dan menikmati pesta ini. Lalu Putri Mambang Linau dan juga Bujang masuk menikmati pesta. Di tengah-tengah pesta, sang raja meminta untuk istri dari para kepala desa untuk menari. Tapi Bujang pun terkejut dan teringat kalau istrinya menari. Bujang pun menghampiri istri dan berkata, "Ayolah istriku, menari sekali ini saja." "Bujang, tidak bisa, bagaimana kau ini? Kalau aku menari aku bisa kembali ke kayangan. Tapi bagaimana? Ini kan perintah dari raja istriku." "Baiklah, kalau itu mau dan mau raja, aku akan menari." Lalu para istri dari kepala desa menari. Ketika sedang asyik menari, tiba-tiba Putri Mambang Linau terbang dengan perlahan dan Bujang yang melihatnya menangis. "Istriku, mau kemana kau istriku? Jangan tinggalkan aku." "Bujang, maafkan aku harus kembali ke kayangan karena kau telah mengingkari janjiku. Kau tidak bisa mengingkarinya, maka aku harus kembali ke kayangan, istriku." Lalu sang Putri Mambang Linau semakin tinggi terbangnya dan ke langit. Bujang merasa sangat menyesal sekali karena telah meminta istrinya untuk menari. Tapi Bujang juga tidak bisa menolak permintaan raja. Lalu raja pun menghampiri Bujang dan bertanya, "Apa yang terjadi Bujang?" "Tidak ada apa-apa Raja. Aku tahu sekarang bahwa kau telah setia kepadaku. Dengan begitu, aku akan mengangkatmu sebagai penghulu di kerajaan. Benarkah Raja? Maukah kau mengkabulkan permintaanku?" "Baiklah Raja kalau begitu." Lalu Bujang pun diangkat menjadi seorang penghulu istana. Nah adik-adik, gimana? Seru kan cerita Putri Mambang Linau? Oh ya adik-adik, jangan seperti Bujang ya, yang ingkar janji kepada istrinya. Karena ingkar janji itu adalah perbuatan tidak baik dan bisa merugikan orang lain dan juga adik-adik sendiri. Oh iya, Kak Emily punya banyak cerita seru lainnya loh. Adik-adik mau tahu? Ikutin Kak Emily terus dengan cara subscribe video Kak Emily dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!